Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh pemirsa setia channel Kontemplasiku. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Khusus bagi yang baru pertama kali berkunjung, terima kasih telah membuka hati untuk merenung. Dan bagi yang telah lama menemani perjalanan ini, terima kasih atas setiap like, komentar, dan dukungan dari hati yang tulus. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman. Kita mencari kebenaran yang utuh, yang menggugah bukan yang membenarkan, yang mengajak berpikir bukan yang mematikan nalar. Yuk, mari kita mulai perenungan hari ini. Kita hidup di era paling terang dalam sejarah manusia. Bukan karena lebih banyak lampu di kota-kota, tetapi karena gelapnya ketidaktahuan telah terkikis oleh cahaya informasi. Hari ini, tidak ada lagi alasan untuk tidak tahu. Tidak ada lagi hak istimewa atas kebenaran yang diklaim oleh satu kelompok. Tidak ada lagi benteng yang bisa menahan arus fakta. Internet bukan sekedar teknologi. Ia adalah revolusi epistemologis, perubahan mendasar tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Dulu, untuk tahu asal-usul bumi, kita harus percaya pada narasi yang disampaikan dari mulut ke mulut atau dari mereka yang katanya tidak boleh dipertanyakan. Kini, kita bisa melihat citra satelit, membaca hasil penelitian karbon-14, menyaksikan simulasi evolusi bumi dari jutaan tahun lalu. Semua gratis, semua terbuka, semua bisa diverifikasi. Sains bukan lagi milik laboratorium elit. Filsafat bukan lagi milik akademisi Eropa. Sejarah bukan lagi milik pemenang perang. Semua telah terdemokratisasi. Dan apa yang terjadi? Manusia mulai bertanya. Pertanyaan yang dulu dianggap berbahaya. Apakah benar Tuhan marah kalau saya tidak sholat? Mengapa agama ini melarang hal yang agama lain izinkan? Kalau Tuhan Maha Adil, mengapa anak kecil menderita? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul dari kebencian. Mereka muncul dari keinginan untuk memahami fitrah manusia yang paling asli. Dan data membuktikan manusia modern semakin meninggalkan ketaatan buta. Di Republik Ceko, 75% populasi menyatakan tidak percaya pada Tuhan. Di Belanda, hanya 17% yang aktif beribadah secara rutin. Di Jepang, kepercayaan pada Dewa Shinto turun ke 13%, sementara kepercayaan pada takdir dan astrologi justru lebih tinggi. Di Amerika Serikat, generasi Z adalah generasi paling tidak religius dalam sejarahnya. 44% tidak terafiliasi dengan agama apapun. Di Indonesia, meskipun secara statistik angka religiusitas masih tinggi, survei Saiful Mujani Research Center 2023 menunjukkan kelompok yang merasa agama tidak penting untuk menjadi baik naik dari 8% menjadi 21%, terutama di kalangan muda, urban, dan terdidik. Ini bukan kehancuran agama. Ini adalah dekonstruksi dogma. Manusia tidak lagi puas dengan jawaban karena memang begitu. Mereka ingin tahu mengapa. Dan di tengah gelombang ini muncul reaksi. Mentalitas pelarian. Pokoknya saya percaya, yang penting saya tenang. Saya ikut ajaran guru saya, itu sudah pasti benar. Kalimat-kalimat ini bukan lagi pernyataan iman. Mereka adalah teriakan ketakutan. Mari kita hadapi jujur, siapa yang masih berkata pokoknya? Bukan orang bodoh, bukan orang jahat, tapi orang yang takut kehilangan pegangan. Bayangkan seseorang yang seumur hidup berpegang pada tali. Tali itu adalah identitasnya, agama, tradisi, komunitas, guru. Tiba-tiba ada yang berkata, tali ini tidak mengikat ke langit, ia hanya menambat ke tiang kayu di tanah. Apa reaksi alamiah? Tolak, marah, anggap si penanya pengacau. Karena jika tali itu ternyata tidak benar, maka seluruh hidupnya bisa jadi salah. Dan itu terlalu menyakitkan untuk dihadapi. Maka muncullah mekanisme pertahanan mental, kepatuhan buta sebagai pengganti pemahaman, penolakan kognitif terhadap informasi yang bertentangan, pembenaran emosional, saya merasa tenang, jadi pasti benar. Inilah yang disebut ketidaknyamanan kognitif. Ketika dua keyakinan bertentangan, otak memilih yang lebih nyaman, bukan yang lebih benar. Dan yang penting, menjadi kalimat penyelamatnya. Yang penting saya merasa dekat dengan Tuhan. Yang penting ibadah saya diterima. Yang penting saya tidak diganggu. Tapi pertanyaannya, apakah ketenangan yang dibangun di atas ketidaktahuan adalah ketenangan yang sah? Tidak. Itu ketenangan penderita insomnia yang minum obat tidur. Ia tertidur, tapi masalahnya tetap ada. Orang yang berkata pokoknya bukan tidak beriman, ia justru terlalu takut untuk benar-benar beriman. Karena iman sejati butuh ujian, butuh risiko, butuh pertanyaan. Mari kita masuki logika mereka, bukan untuk menghina, tetapi untuk membongkarnya dari akar. Dalih pertama, ini warisan leluhur saya. Saya ikut ajaran nenek moyang. Mereka sudah menjalani ini ratusan tahun. Mereka lebih saleh dari saya. Baik, tapi Al-Quran menanggapi dengan sangat tegas.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Allah tidak hanya menolak argumen karena nenek moyang, tapi bahkan menertawakannya secara logis. Bagaimana mungkin kita mengikuti mereka yang tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk? Pertanyaan kritis, apakah semua yang dilakukan leluhur kita benar? Apakah leluhur kita tahu tentang mikroba, demokrasi, hak asasi manusia, relativitas Einstein? Kalau tidak, mengapa kita harus mengikuti mereka dalam hal yang jauh lebih kompleks, yaitu kebenaran transenden? Warisan budaya memang penting, tapi warisan bukan bukti kebenaran. Kalau kebenaran ditentukan tradisi, maka perbudakan, diskriminasi gender, dan penyiksaan penyihir harus tetap dijalankan, karena dulu itu juga tradisi. Dalih kedua, saya ikut ulama besar. Saya ikut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Mama Ajengan Ani, atau Ustadz X. Mereka ahli, saya tidak. Tapi pertanyaannya, apakah ulama itu hidup di abad ke-21? Imam Syafi'i hidup di abad ke-8. Dunia waktu itu tidak tahu mikroba, percaya bumi datar atau pusat alam semesta, tidak mengenal psikologi, ekonomi modern, atau hak asasi manusia. Apakah kita akan menerapkan semua hukumnya secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks? Tentu tidak. Bahkan Imam Syafi'i sendiri berkata, jika hadis sahih bertentangan dengan pendapatku, ikutilah hadis, bukan aku. Jadi mengikuti ulama bukan berarti mengikuti pendapat mereka secara membabi buta, tapi mengikuti metode mereka dalam mencari kebenaran. Dan metode itu adalah dalil, akal, nalar, konteks, bukan pokoknya. Dalih ketiga, saya tidak perlu tahu, yang penting ikhlas. Inilah dalih paling populer, tapi paling berbahaya. Ikhlas tanpa ilmu adalah bencana. Bayangkan seorang dokter yang berkata, saya tidak tahu anatomi, tidak belajar farmakologi, tapi saya ikhlas menyembuhkan pasien, yang penting niat baik. Apakah kita mau masuk ke ruang operasinya? Tentu tidak, karena niat baik tidak menyelamatkan dari konsekuensi kesalahan. Demikian juga dalam agama. Ikhlas beribadah tapi tidak tahu hukum riba, lalu terjerat sistem keuangan eksploitatif. Ikhlas menegur tapi tidak paham psikologi, lalu merusak mental orang lain. Ikhlas memimpin tapi tidak belajar manajemen, lalu merugikan jemaah. Agama itu bukan soal niat, tapi soal tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu butuh pemahaman. Disinilah bahaya terbesarnya. Mentalitas pokoknya menciptakan pasar untuk penipuan spiritual. Ketika umat tidak kritis, maka pemimpin agama bisa mengatakan apa saja dan tetap diikuti. Sejarah penuh dengan contoh. Gereja Katolik membakar Galileo karena menentang Alkitab, padahal yang ditentang adalah interpretasi gereja. Raja-raja Islam menggunakan khutbah Jumat untuk membenarkan perang yang rakus. Pemuka agama modern menghukum orang karena beda maksab, lalu berkata, ini perintah Tuhan. Dan hari ini, politisi memakai ayat-ayat tentang khalifah untuk menarik dukungan, lalu hidup mewah di luar negeri. Ustadz menjual doa penglaris dengan harga miliaran rupiah. Komunitas menolak vaksin dengan dalih tawakal, lalu anak-anak mereka sakit. Karl Marx benar ketika menyebut agama sebagai opium bagi rakyat. Bukan karena agama itu salah, tapi karena ia bisa menjadi candu yang menenangkan penderitaan tanpa mengubah sistemnya. Orang miskin diberi janji surga, jadi mereka tidak protes terhadap ketidakadilan. Perempuan diberi janji pahala, jadi mereka menerima diskriminasi. Anak-anak diajari takut neraka, bukan berpikir kritis. Tapi narasi ini bukan ajakan ateisme. Sebaliknya, ini ajakan untuk kembali ke agama yang sejati. Agama yang membebaskan, bukan yang menindas. Agama yang memihak yang lemah, bukan yang kuat. Agama yang menghargai akal, bukan yang membunuhnya. Allah menyebut manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tapi khalifah yang bagaimana? Bukan khalifah yang buta, bukan khalifah yang mengikuti tanpa tahu, tapi khalifah yang diberi ilmu, akal, dan tanggung jawab. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab, orang-orang yang berakal, bukan ulul yang pokoknya. Nabi Ibrahim tidak menjadi kekasih Tuhan karena taat buta. Ia menjadi Khalilullah karena berani mempertanyakan berhala, bintang, bulan, matahari, sampai menemukan yang abadi. Nabi Musa tidak menolak tugas karena takut. Mereka bertanya, tunjukkan kepada saya Tuhan kamu. Dan Tuhan tidak murka. Ia menjawab dengan pelajaran. Nabi Muhammad tidak melarang pertanyaan. Ia malah bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dan ilmu bukan hanya baca Al-Quran. Ilmu adalah fisika, biologi, sejarah, filsafat, psikologi, semua yang membantu manusia memahami ciptaannya. Tapi ada satu fakta yang sering dilupakan, bahkan oleh mereka yang setiap hari membaca Al-Quran, bahkan oleh para ulama yang bersorban dan duduk di mimbar. Lebih dari 100 ayat dalam Al-Quran secara langsung menyeru manusia untuk berpikir. Allah berulang kali bertanya,
Afala ta'qilun. Apakah kita tidak berpikir? Afala tatafakkarun. Apakah kita tidak merenungkan? Afala tubsirun. Apakah kita tidak melihat? Ayat-ayat ini muncul di hampir setiap juz, di surah Al-Baqarah, Ali Imran, Yunus, Ar-Ra'du, Al-Mu'minun, Al-Jasiyah, di mana-mana. Seorang peneliti Al-Quran, Profesor Ahmad Hulusi, pernah menghitung lebih dari 2/3 ayat dalam Al-Quran mengandung seruan untuk berpikir, merenung, memahami, atau menggunakan akal. Artinya, kitab suci ini bukan buku ritual, tapi buku refleksi. Ia tidak diturunkan untuk memuaskan kebiasaan, tapi untuk membangkitkan kesadaran. Kalau begitu, bagaimana mungkin kita mengklaim dekat dengan Al-Quran, sementara kita menolak menggunakan akal yang justru diminta oleh Al-Quran sendiri? Bagaimana mungkin kita mengatakan, pokoknya saya percaya, padahal Allah berulang-ulang menantang? Afala ta'qilun. Apakah kita tidak berpikir? Maka marilah kita berhenti menggunakan yang penting sebagai alat untuk menghindar dari tanggung jawab berpikir. Berani mengatakan, saya tidak tahu, lalu mencari tahu. Membedakan antara iman dan kebiasaan, antara keyakinan dan tradisi buta, mengembalikan agama ke fungsi utamanya, rahmat, keadilan, dan pembebasan. Agama yang tidak menggugah kesadaran sosial bukan rahmat, ia menjadi ritual kosong. Agama yang tidak memihak yang lemah bukan ajaran Tuhan, ia menjadi alat penindas. Agama yang dibiarkan tanpa pertanyaan bukan iman, ia menjadi dogma yang membunuh akal. Kita diciptakan bukan untuk mengikuti, kita diciptakan untuk berpikir, merenung, dan bertanggung jawab. Dan ketika kita menggunakan akal, bukan sebagai pengganti iman, tapi sebagai anugerah darinya untuk memahaminya, maka di sanalah iman sejati lahir. Bukan dari pokoknya, tapi dari pemahaman, kesadaran, dan keberanian. Jika Bapak Ibu belum subscribe, saya dengan tulus mengundang untuk bergabung. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman. Kita mencari kebenaran yang berani, utuh, dan penuh tanggung jawab. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.